Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Maya Sumekar dari kelas A5 Manajemen Keuangan 2020 dengan NIM 2061275. Di sini saya akan memaparkan beberapa RPS dalam mata kuliah kewirausahaan. Pada zaman sekarang, marak sekali munculnya bisnis-bisnis baru. Namun, beberapa pengusaha kadang belum mengetahui tentang kebutuhan lingkungan sekitarnya, sehingga bisnis-bisnisnya terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan lingkungannya dan bisa terjadi kebangkrutan. Maka dari itu, saya ingin membahas sedikit tentang identifikasi dan evaluasi peluang usaha yang harus dilakukan pengusaha untuk memulai bisnisnya. Identifikasi peluang sendiri adalah analisis yang dilakukan untuk melihat potensi bisnis akan diterima oleh target pasar atau tidak, agar para pembisnis bisa memetakan keberhasilan dari bisnisnya tersebut di masa yang akan datang. Kemudian, untuk tujuan dari identifikasi peluang usaha sendiri adalah yang pertama, visi dari bisnis bisa tercapai dengan sukses di masa depan. Kemudian yang kedua, untuk bisa menentukan skema operasi bisnis. Yang ketiga, bisa mengetahui usaha dan kerja dari pasar. Dan bagaimana sih caranya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang usaha bagi pengusaha? Yang pertama adalah dengan mengenali masalah di lingkungan sekitar, karena bisnis akan muncul jika ada masalah di lingkungan sekitar kita. Jika kita tidak menyesuaikan dengan masalah di lingkungan sekitar kita, bisnis kita juga tidak akan dikenal oleh masyarakat luas. Yang kedua adalah melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri ini digunakan agar pengusaha bisa tahu kelemahan dan kekurangan dari bisnisnya agar bisa diperbaiki di kemudian hari. Kemudian, yang ketiga adalah melakukan inovasi. Jadi, setelah kita melakukan analisis SWOT, kita akan mendapatkan atau mengetahui kekurangan dan kelemahan dari bisnis kita, sehingga kita bisa melakukan sebuah inovasi, entah itu perubahan atau perbaikan dari bisnis kita agar bisnis kita ini masih bisa terus berlanjut. Kemudian, yang ketiga adalah meminta kritik dan saran dari para pelanggan. Mengingat para kritik dan saran dari para pelanggan itu sangatlah penting karena pelanggan ini yang bisa membawa kita menuju bisnis yang sukses. Jadi kritik dan saran dari para pelanggan ini dilakukan secara berkala, entah itu dalam seminggu sekali ataupun dalam sebulan sekali, agar kita bisa mengevaluasi produk kita ini kurangnya ada di mana, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sociopreneurship yang saya pilih dalam tugas kewirausahaan ini. Untuk bisnisnya sendiri, saya memilih frozen food dengan nama Rumah Frozen. Kenapa saya memilih bisnis ini? Karena saat ini frozen food itu banyak sekali digemari oleh masyarakat luas. Yang pertama karena frozen food ini praktis dan juga harganya terjangkau. Jadi kalau misalkan kita malas untuk memasak, frozen food itu biasanya selalu ada di kulkas atau lemari pendingin. Nah, untuk kegiatan sosial yang saya terapkan pada bisnis saya kali ini adalah sebesar 20% dari laba penjualan di Rumah Frozen akan dialokasikan ke anak-anak desa, beberapa anak-anak desa dengan berupa makanan ringan atau alat-alat tulis seperti buku dan pulpen. Sekian yang saya jelaskan mengenai identifikasi dan evaluasi peluang. Ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.